Yang jawab salamnya semangat, saya doakan mudah-mudahan bisa ke Mekah. Amin. Hidupnya tambah berkah. Amin. Anaknya soleh dan solihah. Amin. Punya rumah, tambah sawah, tambah mamah. Enggak, yang itu enggak ya? Itu enggak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Mari sama-sama Bapak Ibu, Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-ta'wil. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Quran, wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli was-su'i wasyarri wad-dhairi wad-tughyan. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyikal mustafa sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadratil afadil sadatil ulama wal masyayikh wal asatid al a'izza wal ajilla, hafizakumullah wa ra'akum. Yang mulia dan yang kami muliakan para alim ulama, para guru, tuan guru, para sepuh, bini sepuh, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah setempat, terkhusus keluarga besar, kedua mempelai, hadir semua di sini. Yang berbahagia, yang insya Allah besok akan dilangsungkan akadnya, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Hadir di sini sesepuh kita Al-Mukarram Kiai Haji Muhsin Ghazali, Kiai Haji Ibrahim, MC kita yang ganteng luar biasa, sangat romantis dan puitis. Afwan ismuk ya, Kiai Haji Ruslan, dan kawan saya, sahabat saya yang tadi menyambut dari keluarga Al-Mukarram Kiai Haji Alam Syah MPD, serta seluruh hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi takdim dan hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, ini saya dikasih waktu sampai jam berapa, Kiai? Sampai jam berapa ini? Jam 10. 10 menit aja ya. Soalnya kejar-kejaran sama setan ini. Setan nggak suka kebaikan bajia. Kan dalam hadis inna syaitana yajri min ibni adama majrad dam, katanya begitu. Setan itu mengalir di aliran darah manusia. Darah mengalir ke pantat, baru duduk 2 menit berasa udah 2 jam. Jangan-jangan setan. Darah mengalir ke mata, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Darah mengalir ke tangan, di depan ada makanan, comot am. Comot am. Jangan-jangan setan tuh. Nggak fokus dengerin Ustaz. Darah mengalir ke tenggorokan. Khotib khutbah kelamaan. Di belakang pura-pura batuk tuh. Oho, kode itu. Oho. Ya, jadi saya dikasih waktu sampai jam berapa nih? Kalau sudah oho selesai ya. Jangan sampai kalah sama setan ini. Konon nanti yang masuk surga duluan itu supir Kopaja sama supir Metro Mini. Bener apa enggak, Kiai? Nanti yang masuk surga duluan supir Kopaja sama supir Metro Mini. Kenapa? Karena mereka itu pinter membuat penumpang ingat Gusti Allah semua. Sampai sana, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Penumpangnya nyebut semua. Hajar ke sana, astagfirullahaladzim. Ingat Gusti Allah semua. Serempet lagi ke sana, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sementara Ustaz, Kiai, Habib, khutbah Jumat jamaah bukan ingat Gusti Allah, tetapi apa Pak Haji? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut semua. Tolong kasihani para Ustaz ini. Jadi nggak usah lama-lama Pak ya, 1/4 jam aja.
Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa minggu yang lalu atau tidak lama dari pekan ini, Ananda siapa? Abdul Afif Al-Ayyubi juga telah dikhitan. Mudah-mudahan kita doakan soleh, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan hafid, alim yang mau khidmah kelak di masyarakat dengan ikhlas, menjadi ad-da'i ilallah. Bapak Ibu mau anaknya soleh solehah? Mau apa enggak nih? Jangankan Bapak Ibu, para nabi saja mohon maaf itu khawatir tidak punya anak keturunan yang soleh dan solihah. Kita lihat misalnya mohon maaf Nabiullah Ibrahim Abul Anbiya Khalilur Rahman, tak henti-hentinya beliau memohon kepada Allah agar diberikan anak keturunan yang soleh. Di satu sisi istri beliau Sayyidah Sarah itu didiagnosa sulit memiliki anak, cantiknya minta ampun jangan tanya dah, tetapi dikasih ujian sulit memiliki anak, tapi beliau nggak putus asa, memohon kepada Allah. Direkam doa beliau dalam Quran, ada yang hafal Baji? Rabbi habli minas shalihin. Mari sama-sama, Rabbi habli, Rabbi habli, ya Allah anugerahkan kepadaku keturunan yang termasuk orang-orang baik, orang-orang soleh. Dikabulkan doa beliau meskipun istrinya sulit memiliki anak, lahir dari istri kedua terlebih dahulu. Jadi penting punya istri banyak, itu penting. Kalau yang satu agak sulit punya anak, nah mungkin dari yang lain gitu. Cocok ya? Ada di sini yang begitu. Berarti ini istiqomah semua nih. Istri 3 dikontrakin rumah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah di dunia ini. Dikabulkan doa Abul Anbiya Khalilur Rahman Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, lahir dari Sayyidah Hajar. Siapa Pak? Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. 14 tahun kemudian lahir dari Sayyidah Sarah. Siapa? Nabiullah Ishaq alaihi salatu wassalam. Dan dari dua nabi ini lahir orang-orang soleh, lahir para ulama, termasuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat juga misalnya siapa? Nabiullah Zakaria. Ini sebenarnya saya nggak biasa berdiri ini, agak keringetan, gemetar. Tapi tidak apa-apa, kurang sopan ada kiai. Siapa Pak tadi Pak? Nabiullah Zakaria. Di satu sisi mohon maaf, istri beliau akir. Akir bahasa kitanya apa nih Pak? Mandul. Kalau tadi sulit memiliki anak, kalau ini dinyatakan oleh Al-Quran akir. Apa akir itu? Mandul. Tetapi nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau pengen, Nabi Zakaria pengen punya anak yang mampu meneruskan perjuangan keluarga Yakub itu. Wasdalar ra'su syaiba. Saat itu beliau sudah sepuh, sudah beruban, sudah putih rambutnya, tetapi pengen punya anak yang bisa meneruskan perjuangan keluarga Yakub, yang mampu melanjutkan kebaikan-kebaikan mereka. Ini panas apa enggak Pak Haji? Adem ya, alhamdulillah. Banyak malaikatnya berarti ini. Malaikat siapa dulu? Israel. Duh, mohon maaf ya, agak keringetan nih saya nih. Ya Allah. Ah, ini agak nyantai. Jadi 1 jam juga saya bisa kalau begini. Siap. Mohon maaf nih Kiai. Aduh, ya Allah. Saya sehari ini nggak tidur sama sekali, jadi agak lemes nih. Ah, oke. Tapi santai Pak ya. Bisa duduk. Sampai mana tadi Pak? Siapa? Nabi Zakaria. Tong pohon, nanti di akhir akan saya kasih kuis, yang bisa jawab saya kasih buku. Siap Haji? Siap yang nyender belakang? Belum lama orang nyender ngaji itu pulang-pulang setruk Haji. Jadi jangan dibahasakan ngaji nyender, apalagi tidur, apalagi pulang duluan. Man kharaja min baitihi li talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Kan gitu hadisnya. Siapa yang keluar rumahnya semata-mata ingin mencari ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah hatta yarji, sampai dia pulang.
Itu kalau kita ngaji Juhar Maknun, hatta di situ ghoyah, masuk ke dalam mubayyah sampai selesai. Jadi kalau bapak ini di tengah pengajian pulang duluan ketabrak mobil, nggak syahid, nggak sabirillah. Ya, bukan syahid tapi sangit. Ini saya ancam dulu ini. Insya Allah syahid semua Pak ya. Sampai mana tadi? Nabiullah Zakaria pun khawatir tidak memiliki anak keturunan yang baik yang mampu meneruskan perjuangan keluarga Yakub. Tidak berhenti berdoa, direkam doa beliau dalam Al-Quran. Rabbi habli min ladunka, bukan minas solihin, min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Mari sama-sama Pak. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi habli, ya Allah, anugerahkan kepadaku min ladunka, dari sisimu, dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik, innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau zat yang maha mendengar doa. Dikabulkan doa beliau. Lahir siapa Pak? Nabiullah Yahya alaihi salatu wassalam, yang nama Yahya ini langsung diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk penghormatan Allah terhadap kesabaran Nabiullah Zakaria alaihi salatu wassalam. Direkam kabar gembira ini dalam Al-Quran. Ya Zakaria, inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya. Gak ada yang nyaut. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Jadi sebelumnya nggak ada yang namanya Yahya, baik dari nabi maupun dari orang biasa. Ini sebagai bentuk khusus penghormatan Allah terhadap putra Nabiullah Zakaria yang di kemudian hari menjadi sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas shalihin. Kita lihat juga misalnya bagaimana ibadur Rahman. Tadi dibacakan ayatnya, tak henti-hentinya mereka memohon kepada Allah agar diberikan anak yang qurrata a'yun. Direkam doa mereka dalam Al-Quran. Apa doanya Pak? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sudah berapa doanya nih? Udah 3. Tadi doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas shalihin. Doa Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Doa ibadur rahman, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma salli, mari, ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sama-sama. Allahumma salli, yang keras, ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Bapak, mau saya kasih ijazah? Mau? Pengen kaya semua? Pengen punya uang di rumahnya? Pengen di rumahnya ada pohon duit? Saya kasih ijazah Pak ya. Mudah-mudahan semuanya kaya. Ini prolog dulu. Saya dapat satu sholawat yang disebut dengan syajaratun nukun. Apa Pak? Syajarah artinya pohon, nukun duit. Kalau udah urusan duit insya Allah senang semua nih ya. Mungkin sebagian Bapak sudah dapat ijazah ini, tapi ini saya sampaikan ijazah dari saya. Mudah-mudahan beliau yang mengijazahkan dapat jariahnya.
Ini saya dapat dari Habib Sagaf, pengasuh atau pendiri pesantren Nurul Iman Parung Bogor. Dulu beliau, prolog dulu nih ya, belajar kepada seorang wali besar namanya Syekh Balqain. Siapa Pak? Syekh Balqain, ulama besar, wali besar. Salah satu muridnya ada seorang mufassir dunia namanya Syekh Mutawalli Sya'rawi, yang punya Khawatir Al-Imam tafsir. Namanya guru Pak ya, kadang bisa melihat keadaan murid, mau lahir mau batin, cuma nggak dikatakan aja pada saat itu. Dilihat Habib Sagaf saat itu mau boyong ke Indonesia, dilihat kayaknya bakal susah pulang ke Indonesia, dipanggil, Sagaf sini, ini saya punya amalan yang sudah saya amalkan dan saya rasakan manfaatnya, kamu amalkan ya, biar kamu pulang ke Indonesia nggak susah, biar pikulanmu ringan, biar di depan rumahmu seolah-olah ada pohon duit, pohon uang. Kiai, guru, kata Habib Sagaf, saya datang ke sini ini mau nyari ilmu, bukan mau nyari dunia. Udah amalin aja. Kadang santri ngeyel sama gurunya. Memang redaksinya bagaimana Kiai? Redaksinya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bisa semua Pak Haji? Mari, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kata beliau dibaca 400 kali pada waktu Isya, nggak harus setelah sholat Isya, pada waktu Isya, nggak keluar sholat subuh, nggak keluar waktu subuh. Berapa kali Pak Haji? 400 kali. Kalau udah malam begitu, kata beliau santai aja sambil ngasuh anak, pegang tasbih Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, paling 7 menit. Sambil nonton TV pegang tasbih Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sambil bawa motor bisa Pak Haji, asal nggak nabrak aja, pegang tasbih Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Sambil bawa mobil bisa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dibaca 400 kali pada waktu Isya, tidak keluar subuh. Kalau keluar subuh bagaimana? Diqadha, jangan sampai hari-hari kita lewat tanpa sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam hadis inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan, orang paling mulia, paling istimewa, paling agung, paling dekat kelak kedudukannya denganku, kata Rasulullah, adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Saya pernah nanya nih hadis ini, Kiai, dianggap banyak bersolawat kepada Nabi itu minimal berapa kali setiap hari? Kata guru saya, minimal sehari 300 kali, minimal, biar kita tidak dianggap pelit oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak berapa kali solawat tiap hari? Dalam sholat, pelit banget itu. Berapa kali Pak Haji? Pelit banget, ya Allah. Jangan sampai dianggap pelit oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bisa diamalkan sampai mati Pak ya. Demi Allah, kata Habib Sagaf, saya mengamalkan sholawat Syajaratul Nuqud ini 7 tahun. Pulang ke Indonesia, istri saya sakit, sampai ngutang kemana-mana. Ke rumah sakit, sampai ngutang kemana-mana. Baju cuma 1. Tetapi saya istiqomah mengamalkan ini 7 tahun. Itu sampai orang pelit sekali itu Pak, orang bakhil medit merepet jahe, sakunya bolong pengen ngasih saya, udah kebanyakan kata beliau. Bapak bisa lihat, saya punya pesantren 3, yang paling besar di Parung itu santrinya 30.000 gratis semua. Saya pernah ke sana, saya tanya ini sehari masak nasi berapa ton? Ya puluhan ton katanya. Dan beliau punya lebih daripada 50 usaha. Begitu orang kalau sudah dimakbul Pak ya. Ya mudah-mudahan Bapak juga dimakbul. Nanti kalau sudah kaya Pak ya, tempelin ke masjid. Gitu ya, wakafin ke pesantren. Ya Allah, saya udah ngamalin 3 tahun, pengen dapat Alphard kok nggak dapat. Pengen Land Cruiser, pengen BMW, nanti Rubicon. 3 tahun, baru 3 tahun. Bukan tidak dikabulkan, mungkin dialihkan kepada yang lain. Istrinya jadi solihah, anaknya soleh dan solihah, bapak jadi soleh, rajin ibadah, istiqomah jamaah, hatam Quran sebulan sekali dan seterusnya. Jadi nggak ada ruginya kita mengamalkan sholawat setiap hari. Shallu ala Nabi Muhammad. Ajastukum, bapak bilang qabil tuh ya. Ajastukum, alhamdulillah, barakallahu fiikum. Sampai mana tadi Pak Haji? Sampai qabil tuh. Besok nih yang kawin qabil tuh.
Kata para ulama, untuk memperoleh atau mendapatkan anak keturunan yang baik, yang soleh dan solihah, selain lingkungan, kata mereka, pendidikan, pergaulan, asupan makanan yang baik dan halal, dan tentu saja doa, karena doa orang tua untuk anaknya mustajab. Kata mereka, yang terpenting adalah bagaimana keadaan orang tua itu sendiri. Mereka mengatakan salahul aba sababun li salahil abna. Mari sama-sama, Pak. Salahul aba sababun li salahil abna. Solehnya orang tua, baiknya orang tua menjadi sebab terbesar solehnya, baiknya seorang anak. Kalau anak kita pengen soleh, orang tuanya lebih dahulu harus soleh, Pak ya. Kalau anak keturunan kita pengen menjadi penghafal Al-Quran, hafizul Quran, hufadzul Quran, hamalatul Quran, meskipun orang tuanya tidak hafal Quran, minimal senang dengan Al-Quran, mau hadir di majlis-majlis Al-Quran, menghormati ahlul Quran, dipondokkan, dipesantrenkan di pesantren-pesantren yang memang fokus menghafal Quran. Salahul aba sababun li salahil abna. Solehnya orang tua menjadi sebab terbesar solehnya seorang anak. Kalau anak keturunan kita ingin menjadi orang yang alim, paham ilmu agama, meskipun orang tuanya tidak paham ilmu agama, minimal senang dengan ilmu agama, mau hadir di majlis-majlis ilmu seperti ini, menghormati orang yang diberikan kefahaman dalam ilmu agama, dipondokkan, dipesantrenkan di pesantren-pesantren yang memang fokus tafaqquh fiddin. Salahul aba, mari Pak, sababun li salahil abna. Bahkan kata para ulama, mohon maaf, kesolehan orang tua tidak hanya akan berpengaruh pada kesolehan seorang anak, anak dan seluruh keturunannya akan dijaga, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiai ngomong doang, argumennya mana? Ada dalam Al-Quran surat Al-Kahf. Ada yang hafal, Baji? Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini. Nggak ada yang nyaut. Fil madinati, terus wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Nggak ada yang Allah ini. Lemes banget Allahnya. Ketika Nabi Allah Khidir alaihi salatu wassalam masuk ke dalam sebuah kota, di dalam kota tersebut ada rumah milik dua anak yatim yang mau roboh, ditegakkan oleh beliau. Kenapa ditegakkan, Pak? Karena di dalam rumah tersebut ada kanzun. Apa itu kanzun? Harta melimpah milik dua anak yatim tersebut. Sebagian ulama tafsir mengatakan harta betulan, sebagian yang lain mengatakan harta di situ adalah ilmullah, ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ditegakkan? Terusan ayatnya yang penting nih Pak. Wa kana abuhuma solihah. Karena dulu buyutnya, datuknya orang soleh, orang yang gemar melakukan ketaatan kebaikan, Pak. Itu kata ulama tafsir dari dua anak yatim ini. Sampai buyutnya 7 tingkatan. Ada yang mengatakan 8 tingkatan sampai 10 tingkatan. Kira-kira namanya udah apa ya? 3 tingkatan cucu, 4 tingkatan cicit, 5 tingkatan apa? Buyut. 7 tingkatan apa? Yang kawareng nanti. 10 tingkatan udeg-udeg. Sejauh itu kata para ulama, harta dua anak yatim ini masih dijaga melalui Nabi Khidir karena dulu datuknya gemar melakukan kebaikan. Nggak susah Pak hadir di majelis ilmu itu, nggak susah, senang dengan kebaikan itu. Jadi jangan disangka nih hadirnya Bapak di sini nggak ada pengaruhnya buat anak Bapak nanti, anak cucu Bapak. Ada, sekecil apapun kebaikan yang dilakukan oleh orang tua, begitupun keburukan yang dilakukan oleh orang tua, ada pengaruhnya untuk anak dan anak cucunya. Salahul aba sababun li salahil abna. Solehnya orang tua menjadi sebab terbesar solehnya baiknya seorang anak. Makanya orang-orang dahulu mohon maaf kalau beramal diniatkan untuk kebaikan anak cucunya. Seperti siapa? Seperti Al-Imam Sa'id Ibnul Musayyab. Itu selepas sholat sunat beliau memanggil anaknya, ya Ibni Ta'al, anakku tercinta kemarilah.
Kata beliau, la azidanna fi salati min ajli rajaan an uhfadha fi. Aku ini memperbanyak salat sunnah, memperbanyak qiyamul lail, memperbanyak tilawah Quran, memperbanyak salat duha, memperbanyak melakukan beragam ketaatan min ajli, tidak lain dan tidak bukan karenamu, untukmu, rajaan an uhfadha fi. Aku berharap dengan semangatnya aku ibadah kepada Allah. Aku berharap dengan semangatnya aku khidmah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau dijaga oleh Allah, engkau diberkahi oleh Allah, keluargamu menjadi sakinah yang dibalut dengan mawaddah dan rahmah, anak cucumu disolihahkan, disoleh dan solihahkan, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu orang dulu Pak beramal. Makanya wajar anak keturunan Said Ibnu Musayyab banyak yang jadi ulama, banyak yang jadi orang-orang soleh, karena beliaunya datuknya orang soleh. Jadi begitu Pak ya, mulai dari sekarang masuk masjid atau baca Quran, ya Allah mudah-mudahan anak saya jadi hafizul Quran. Niatin anaknya begitu. Masukin kenceleng 2000 pengen anaknya soleh. Bagaimana? 10 juta Pak Haji. 2000 kasih masjid 10 juta. Ya Allah mudah-mudahan anak cucu saya engkau angkat derajatnya, disolih dan solihahkan dan seterusnya. Begitu caranya Pak. Bahkan kesolehan orang tua tidak hanya menjadikan anaknya disolehkan atau disolehahkan dan dijaga sampai terus anak cucunya, masyarakat sekitarnya pun akan dijaga, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Muhammad Ibnul Munkadir, innallaha la yahfadhu birrajuli salih waladahu. Sesungguhnya Allah akan selalu dan terus-menerus menjaga sebab orang tua yang soleh, sebab orang yang gemar melakukan kebaikan. Yang pertama dijaga waladahu, anaknya. Yang kedua wa walada waladi, anak daripada anaknya. Yang ketiga wa qaryatahu allati huwa fiha, kampung di mana dia tinggal. Yang terakhir wa duwairatil lati haulaha, masyarakat sekitarnya pun akan dijaga, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang soleh satu, yang baik satu, yang dijaga, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala satu kampung. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Yang keras. Salamullah Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamu. Yang keras atau nadanya jangan. Ayo Pak Ibrahim. Habibillah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, kalau ada orang ngajak sallu ala Nabi, jangan sallu alaih lagi Pak ya, itu namanya ngajak-ngajakan. Terus gimana yang benar? Sallu ala Muhammad. Jawabannya bisa menggunakan fi'il madhi, bisa menggunakan fi'il amar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Kalau fi'il madhi dijadikan untuk sholawat, maknanya doa, semoga Allah memberikan rahmatnya kepada baginda Nabi besar. Wasallam apa wasallim Baji? Kadang ada yang keliru. Kalau sholat belakangnya wasallam, jangan wasallim, atofnya begitu. Kalau Allahumma salli belakangnya wasallim Pak ya. Salli fi'il amar, belakangnya wasallim wa barik wasallim. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ini mohon maaf Bapak ini diem ini ngantuk, lapar, khusyuk atau